Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laode Abdul Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Saat ini saya duduk santai dengan Bapak Laude Roni. Beliau adalah seorang tentara aktif Babinsa yang bertugas di wilayah Kota Kendari. Alhamdulillah sekarang saya berada di rumah istirahat beliau ini. Rumahnya ini 2 lantai. Lantai bawah untuk tempat kita santai, minum-minum kopi, bercerita, dan berdiskusi. Dan alhamdulillah kita berbincang-bincang ini tentang banyak hal yang terkait dengan aktivitas Bapak Laude Roni di lahan beliau di Puncak Nanga-Nanga. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Saya melihat dan mendengar banyak informasi dari kawan-kawan yang ada di sekitar kebun Nanga-Nanga ini. Kalau Bapak ini bukan hanya memelihara tanaman, menanam berbagai jenis tanaman, tapi ada informasi katanya di lahan Bapak ini ada sesuatu yang unik yang menjadi tempat berekreasi masyarakat yang ada di sekitar sini. Kira-kira apa itu, Pak? Oh, benar, Pak. Mungkin informasi itu kebetulan di bawah ada mata air. Mata air itu mengalir dari atas tanah, dia turun ke lembah. Ternyata di situ saya lihat mungkin bisa saya bikin kolam. Di situ memang saya buat kolam empang untuk kita hiburan, untuk kita bisa mancing-mancing, atau mungkin kita bisa suatu waktu kita istirahat di kebun, tidak perlu lagi kita bawa ikan, tinggal kita pergi memancing di kolam, Pak. Kolam ikan? Kolam ikan, Pak. Kolam ikan ini kali atau memang Bapak sudah desain dalam bentuk petakan kolam? Itu sudah dibentuk dengan alam. Dengan alam. Tinggal saya buat saja. Timbun di depannya, timbun di depannya, kemudian tertampung air. Kemudian saya bikinkan irigasi untuk keluarnya air yang dari gunung, supaya tidak semua air itu masuk dalam empang, jadi terbagi. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ini kita harus cari tahu informasinya ini. Ya, Pak. Ternyata beliau ini seorang tentara aktif, bukan hanya memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman, tapi ada potensi lahan beliau ini. Ternyata ada sumber mata air, dan sumber mata air ini dioptimalkan oleh beliau ini untuk membuat kolam. Di kolam itu jenis ikan apa saja, Pak, yang ada sekarang ini? Di situ ada ikan mas, ada ikan nila. 2 jenis ikan itu yang saya tabur. Apakah sudah pernah panen atau sudah pernah memancing atau? Panennya ya, hanya dipergunakan untuk memancing. Jadi saya panen tidak 1 kali. 1 kali hanya untuk keperluan di rumah. Kemudian mungkin teman-teman juga butuh, saya suruh memancing, ambil untuk dibawa pulang. Ini begitu luar biasa. Jadi sahabat tani sekalian, jadi saya penasaran sekali nih tentang apa sebenarnya yang menjadi rahasia beliau ini sehingga mampu memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada di sini untuk dijadikan sebagai kolam ikan. Saya kira kelihatannya saya harus ke sana ini untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana, Pak? Apakah bisa saya ke kolam untuk melihat kolam Bapak? Boleh, Pak, boleh. Ayo kita sekarang. Oke. Kita menuju ke sana. Pak, ini bahagia sekali saya. Mari kita ke sana. Beliau bersedia untuk mengantar saya. Oke, Pak, kita mari, Pak. di mana, Pak, kita bisa lewat? Di bawah, Pak. Dekat saja. Oke. Kita sekarang ini menuju kolam. Ya. Berarti kolam ini melewati kebun, Pak? Dalam kebun. Dalam kebun. Ya, kita sekarang ini coba kita lihat belakang, luar biasa, Pak, tentara memakai topi petani. Wah, ini inspirasi bagi petani kita. Luar biasa. Ya. Beliau hadir di semua medan. Bukan hanya di medan tempur, tapi di medan inspirasi ada. Beliau hadir sebagai sosok yang menginspirasi kita semua. Sekarang ini kita jalan ini. Jadi sepanjang jalan menuju kolam beliau ini dipenuhi dengan tanaman, berbagai jenis tanaman. Ya. Jadi karena saya mengikuti tentara, jadi luar biasa juga nih. Saya masih ngos-ngosan tentara, masih aman. Olahraga. Ya, betul, Pak. Sekaligus saya juga ini berolahraga ini. Wah, ini lokasinya seperti di Bogor. Ini ada kemiringan, ada tebing, ada bukit. Benar. Indah, Pak. Luar biasa ini. Ini sumur saya, Pak. Wah. Ini sumurnya, airnya juga menuju ke empang, Pak. Oh, ini sumur air. Ini sumur dari ini air juga, Pak. Ini mata air, Pak. Mata air. Ini dari pertama memang sudah begini, tinggal saya kasih dalam saja. Sudah dibentuk dengan alam. Alam yang bentuk tinggal dibuat. Saya kasih dalam, saya buat. Ya, jadilah ini, Pak. Ini dalam berapa ini, Pak?
1 meter lebih. 1 meter lebih. Iya. Apakah ini tidak pernah kering? Tidak pernah kering. Meskipun kemarau? Meskipun Ah, ini luar biasa. Hei, ini. mengalir, Pak. Ini mengalir. Juga, tempang. Ini mengalir langsung ke Gampang. kolam. Wah, oke, kita langsung. Baik sana, Pak. Wah, hari ini kita camping. Ya. Kita masuk di kebun. Kita memotong lahan. Luar biasa luasnya lahan ini. Saya jadi ngos-ngosan karena lokasinya ini agak ada kemiringan. Tapi luar biasa ini. Saya berpikir bagaimana caranya ini Pak Tentara awal merintis lahan ini luar biasa ini. Saya saja yang berkeliling menuju kolam ini sudah ngos-ngosan. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, ini saya olah sendiri, Pak. Ini diolah sendiri, Pak. Saya olah sendiri. Tidak ada yang bantu. Tidak, memang saya sengaja untuk kenangan saya. Saya buat kebun ini kenangan saya tanam sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Iya. Ini tenaga saya sendiri, Pak. Ini luar biasa ini. Di sepanjang jalan ini jambu mente. Oh, jambu mente, Pak. Kalau jambu mente tidak bisa dihitung, Pak. Ratusan pohon juga. Ada berapa pohon jambu mente, Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Rata-rata sepanjang ini jambu mente semua, Pak. Luar biasa ini. Sekarang medannya. Ya, teman-teman, medannya kita turun-turun, Pak. Sahabat tani sekalian, saya harus menuruni ini lokasi lahan yang miring ini ada 45 derajat kelihatan ini. Ya. Luar biasa ini. Ya. Kemiri-kemiri itu. Wah, ini ada juga kemiri. Oh, banyak, Pak. Rata-rata. Wah, ini bagian dari 300 pohon. Ya. Ya, Pak. Wah, kita lagi. Hati-hati, Pak, di sini. Wah, ini perjuangan luar biasa ini. Kita menuruni anak tangga yang dibuat sendiri oleh Pak Tentara. Saya baru lihat ini ada tentara seperti ini. Ya, tidak ada tentara yang seperti ini. Ya, aktif, pulang piket, langsung berkebun. Saya sendiri sudah mulai ngos-ngosan ini. Sana, Pak, empangnya. Kemudian sumber airnya dari atas, Pak. Kalau kita naik ke atas agak jauh, Pak, tapi tidak usah kita ke sana. Yang penting airnya mengalir. Ini airnya, Pak, dari dalam tanah dia mengalir ke sini, Pak. Ini tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Ini sumber air. Ya, sumber air dari atas, Pak. Ini dari dalam tanah di gunung atas. Turun ke sini. Kemudian saya empang ini, Pak, saya bagi. Ini saya buatkan Pipa pemasukan. pipa masukkan supaya airnya terbagi. Ada yang saya buatnya irigasi masuk ke sana, Iya. yang lain masuk ke empang. Jadi luar biasa. Sahabat tani sekalian, kalau kita lihat posisi tanahnya ini memang ini di sini ada lembah ini. Tapi lembahnya ini ternyata aliran air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Meskipun musim kemarau. Ini di puncak ini. Sahabat tani sekalian, kita berada di puncak ini. Puncak Gunung Nanga-Nanga. Luar biasa ini. Saya masih ngos-ngosan ini. Saya bayangkan bagaimana Pak Tentara setiap hari masuk kebun, pulang piket masuk kebun untuk merawat, memelihara. Ternyata bukan hanya tanaman, luar biasa juga ini. Ternyata beliau ini seorang desainer perikanan juga. Ya, jadi ada sumber mata air dimanfaatkan untuk kolam. Jadi tinggal dibuat petakan kotak saja. Sama sahabat tani sekalian, coba kalau kita lihat ini luar biasa ini. Ya. Wah, memang spot yang bagus untuk pemancingan. Luar biasa ini. Ya, kita melewati dulu bawah pohon ranting, batang pohon. Sambil kita lihat Pak Tentara kasih makan ikan. Biasanya di sana itu bisa kasih makan, tapi biar di ini dulu. Wah, Itu anak-anaknya itu sudah. jadi ini sahabat tani sekalian, saya masih ngos-ngosan ini. Inilah contoh kalau fisik tidak terlatih. Ya, kita berada pada spot yang sangat spesial, di mana Pak Tentara di sini tempatnya. Beliau selalu memberikan makanan ikan. Ya, kita akan lihat, kita rekam bagaimana beliau memberikan makan ikan, bagaimana respon ikan. Ini luar biasa. Mari kita simak video berikut ini. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat Bapak memulai dulu membuka lahan sehingga bisa melakukan sesuatu luar biasa?
ada kegiatan pertanian, perkebunan, dan ini juga ada kegiatan perikanan. Saya mengajak teman-teman, kemudian untuk membuat hati saya bisa senang. Saya datang di kebunku, saya bisa lihat tanamanku segar. Kemudian saya datang di kolamku, bisa lihat ikan. Tidak terlepas dari saya mengajak teman-teman saya untuk bisa berpartisipasi dan bisa untuk datang ke sini, untuk menikmati hasil. Hanya untuk datang saja ada kepuasan tersendiri. Ya, kepuasan Artinya bagi pengunjung pun, kalau hanya datang berkunjung, tidak ada inspirasi dan tidak ada perubahan pola pikir. Saya kira itu loncatan ke bawah. Padahal Bapak tujuannya agar ada loncatan yang luar biasa ke depan. Coba kita lihat ini luar biasa. Ikannya ini besar-besar. Wah, ini ada ikan apa aja nih, Pak? Ikan nila, ada ikan mas, itu ikan masnya, Pak. Ini ini ikan mas tumbro, kalau tidak salah. Ini. Ada ikan nila. Oh, di sana boleh, Pak. Iya. Nah, biasanya saya kasih makannya di situ, itu lihat dia berkumpul di sana. Iya. Kapan ini saya datang, mereka kumpulnya di sana. Jadi dia sudah tahu titiknya saya kasih makan. Iya. Jadi ini penting sekali. Ini memang informasi budidaya ini penting. Memberi pakan itu tidak boleh sembarangan. Ya, agar ada namanya fish behavior. Tingkah laku ikan. Bagaimana mereka memahami di mana titik-titik spot-spot yang biasa mereka mendapatkan makanan. Dan saya kira Patentara sudah bisa melakukan ini, luar biasa ini. Ilmunya dari mana, Pak? Sehingga Bapak bisa melakukan ini? Saya tidak punya ilmu seperti ini, Pak. Hanya saya berpikir saja dengan akal pikiran saja saya. Kemudian artinya saya kurang memahami masalah ilmu perikanan. Tapi sudah terjadi seperti ini. Ini karena timbul dari pikiran saya saja, Pak. Seperti saya berbuat. Jadi intinya apa sebenarnya, Pak? Sehingga bisa terjadi ini. Apa kita punya ilmu dulu atau kita melakukan dulu? Saya lakukan dulu. Iya. Saya lakukan dulu sambil saya kerja, saya pelajari. Padahal seperti ini. Jadi ini contoh bagi kita semua sahabat tani sekalian. Bagaimana kita memulai terlebih dahulu. Jangan dulu banyak berpikir, banyak konsep, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak konsep, pada akhirnya tidak jadi-jadi. Benar. Jadi beliau karena jiwa di tentara ini sudah dilatih bagaimana bergerak cepat, sehingga kebun ini disulap. Ada kolam, ada berbagai macam jenis tanaman. Ini luar biasa. Ya. Wah, saya hari ini puas meskipun kasih makan. naik turun ini. Ya, saya juga puas ini. Saya ngos-ngosan tapi puas. Sebentar nih, kita intip lagi di spot di mana Patentara selalu memberikan makanan ikan. Oke, mari kita intip di mana spotnya. Jadi ini spot yang disampaikan oleh Patentara. Wah, ternyata luar biasa. Ikannya mengerti. Ya, ini sudah berapa lama, Pak? Spot ini digunakan untuk memberikan makan ikan. Sudah 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun? Ya. 1,5 tahun berarti memang ikan biasa. Ikan biasa. Ya, kita lebih dekat melihat ikannya ini. Ya, pemirsa. Wah. Puas kita. Puas. Luar biasa. Di channel YouTube Rajab Nadia Official ini banyak inspirasi yang disajikan, ini luar biasa ini. Kita lihat ini ikan. Ini ikan mas. Ikan mas ini ada. Ikan mas. Lincah sekali. Sudah besar. Ikan nila. Jadi ini spot tempat Patentara setiap saat memberikan makanan, sehingga ikan ini sudah mengerti. Ini ikan ini PK dan sensitif sebenarnya. Ya. Lebih cepat mengerti dengan keadaan. Sinyal-sinyal mereka lebih mengerti. Dan Patentara lebih tahu ternyata, memahami bahwa memberi makan ikan itu tidak seperti kita menabur garam di lautan. Ya, benar. Tapi ada spot yang memang kita biasakan ikan itu, sehingga ikan itu lebih terkoordinir dengan baik pada saat diberikan pakan, sehingga pakan ini bisa optimal, semua makanan itu bisa dimanfaatkan. Ini luar biasa. Hiburan, Pak, hiburan. Ini hiburan. Ya. Jadi selama Bapak memelihara kolam ini, apa saja yang sudah dirasakan terjadi perubahan dalam diri Bapak sampai saat ini? Yang pertama adalah saya merasa yang pertama senang. Ya, senang. Kemudian kedua bermanfaat. Ikan ini bermanfaat kita konsumsi bagi saya dan keluarga. Ya. Saya kira ini luar biasa. Ada perubahan. Kesenangan ini tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Seberapapun banyak jumlah uang kita, tapi kalau hati tidak merasa senang, apalah artinya uang banyak itu? Betul. Itu akan menjadi racun bagi kita. Bukan membuat kita nikmat surga dunia dan akhirat,
tapi menjadi bencana bagi kita di dunia, bahkan pun di akhirat. Ketika uang banyak itu membebani kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Ketika tidak bersyukur, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Palao Deroni, tentara aktif, melakukan semua itu. Apa yang telah diusahakan, apa yang telah diikhtiarkan di muka bumi, di lahan beliau. Tapi beliau selalu bersandar bahwa apapun yang lakukan, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Allah yang memiliki semuanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menumbuhkan, sehingga tanaman-tanaman di kebun beliau ini tumbuh subur atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini video yang menginspirasi kita semua.